Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Pengusaha Mudah karena yang mudah yang berkarya. Oke, di kesempatan kali ini kita lagi melakukan panen ya. Kita lagi melakukan panen di ketiga kolam beton kita ya. Jadi tiga kolamnya ini panen semua ya dengan kapasitas tebar padat yaitu tebar 700 ekor ya. 700 ekor dalam per kolam untuk ukuran kolam 4 meter kali 3 meter setengah. Jadi kolamnya cukup lumayan besar ya. Ini kita tebar padat dan ini hasilnya teman-teman. Dalam 3 kolam ya, dalam 3 kolam kita mendapatkan hasil 1 ton lebih teman-teman. 1 ton lebih. Ini dia angkat kering semua ya. Ini proses kita memindahi atau proses melakukan penimbangan ya, melakukan penimbangan dari kolam beton kita. 3 kolam ya, 3 kolam ini sekali panen 3 kolam karena ini permintaan banyak ya. Jadi dalam satu kolam itu tuh kapasitasnya 700 ekor ya. Jadi kalau ada 3 kolam itu sekitar jadinya kapasitasnya 2100 ya, 2100 ekor. Jadi gini, setiap kita memberikan kapasitas 700 ekor dalam per kolam itu minimal lebihnya di kolam itu ada sekitar 50 ekoran. Ya teman-teman ya. Jadi itu sekitar 50 ekor itu tidak kita hitung. Anggap aja itu ikan yang sakit, ikan yang mati ya. Jadi untuk fullnya itu sekitar 700 ekor dalam per kolamnya. Jadi ini angkat kering ya. Kebetulan untuk ukurannya itu sudah sekitar 5 sampai 6 ons ya. Jadi ukurannya sudah besar-besar ya, teman-teman. Ini dia prosesnya. Kalau angkat kering teman-teman, ikan kita angkat hidup lalu kita timbang itu tanpa air ya. Itulah dia angkat kering namanya. Tapi kalau angkat basah ya, itu harga jauh lebih tinggi ya. Harga jauh lebih tinggi karena kita menggunakan air lagi, timbang air. Airnya dulu kita timbang baru ikannya kita masukkan. Jadi seperti itu kalau angkat basah. Karena kalau untuk angkat basah biasanya itu untuk kolam pemancingan ya, untuk kolam pemancingan dan beberapa restoran itu pun mau memakai ikan yang segar, ikan yang hidup. Nah, jadi untuk harga jauh lebih tinggi. Harga memang jauh lebih tinggi tapi memang pengambilan itu tidak skala skala seluruh, tidak skala semua. Jadi misalkan ya di kolam pemancingan hanya membutuhkan 100 kilo saja untuk timbang airnya istilahnya gitu. Tapi sementara kita punya ikan ada sampai 1 ton. Kan nggak mungkin kita tunggu dalam dalam per bulan itu 100 kilo 100 kilo kan nggak mungkin kita tunggu seperti itu. Kalau kita kan mau berputar terus, jadi ini kita jual, harus memang jual angkat kering walaupun harganya lebih rendah. Sebenarnya kalau untuk itu ya, mau angkat kering atau angkat basah itu tergantung tergantung kita itu memiliki ikan banyak atau tidaknya. Kalau ikan kita itu tidak tidak banyak ya lebih bagus kita angkat basah karena agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Karena gini, kalau angkat kering seperti ini paling mentok harga itu 32.000 teman-teman. Paling mentok harga 32.000 itu udah paling tinggi ya. Ini kita kebetulan dapat harga 32.000 ya. Itu udah nggak bisa naik lagi. Sementara kita kalau angkat basah itu kita bisa mendapatkan harga sebesar 37.000 paling rendah dan sampai harga 45.000. Itu angkat basah. Jadi harganya sangat 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 tinggi ya teman-teman. Dan prosesnya pun kita lebih sulit ya. Prosesnya lebih sulit. Oke, lanjut ini untuk penimbangannya ya. Pertimbangan ini 50 kilo ya. Ini kita timbang sebanyak 54 kilo karena wadahnya ini beratnya 4 kilo. Jadi dalam satu tempat ini itu 50 kilo. Teman-teman bisa lihat ya, 50 kilo, 54 kilo itu. Jadi bersih berat ikannya itu 50 kilo ya. Ini langsung kita naikkan ke mobil ya, ke mobil yang sudah kita isi es batu ya. Jadi agar ikan ini dapat bertahan ya, agar ikan ini dapat awet, tidak tidak mengalami pembusukan.
Karena biasanya ya agen-agen angkat kering ini ya teman-teman, ini biasanya untuk pengirimannya itu jauh. Misalkan kita ini lokasi kita di Medan ya, ini dia mengirimnya bisa sampai ke Aceh ya, bisa sampai ke Siantar, bisa sampai ke Pekanbaru ya teman-teman. Jadi perjalanannya masih jauh untuk ikan-ikan gurami ini. Kadang ada yang diekspor sampai atau di apa dikirim ya, dikirim sampai Jakarta. Jadi seperti inilah proses angkat kering ya. Jadi ini untuk hasilnya itu 1 ton ya, 1 ton. Jadi untuk hasil ya sangat 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 memuaskan ya teman-teman ya. Kalau dalam budidaya ikan gurami ini, karena memang budidaya gurami ini pakannya itu tidak harus full pellet ya, tidak harus full pellet. Kita bisa menyelingi dengan pakan-pakan alternatif ya. Banyak lah, semua semua dedaunan yang bisa dimakan ya, itu bisa untuk ikan gurami. Contoh mau daun kangkung ya, bahkan bahkan istilahnya untuk makanan kambing pun dia bisa. Istilahnya rumput yang bisa dimakan kambing ya, kita sebar itu pun dimakan sama ikan gurami. Sampai sebegitu sebegitu apanya ya ikan gurami, sebegitu maunya memakan pakan alternatif. Kalau daun lompong ya, kalau daun lompong itu udah memang makanan gurami ya. Daun lompong seperti banyak lah, kangkung ya, itu udah memang makanan gurami. Tapi kalau teman-teman sudah pernah coba belum pakai pakan ini ya, ada di video kita sih, pakan rumput pejalar. Dia kayak lompong-lompongan, dia bulat teman-teman, lompong pejalar. Nah, itu yang belum pernah petani lain berikan ya, sementara kita sudah memberikan. Itu karena ketersediaan di tempat kita itu sangat sangat banyak, jadi kita berikan lompong pejalar tersebut. Apa yang istilahnya kita lihat, apa yang bisa dimakan oleh kambing itu bisa masuk ke gurami, bisa kita berikan ke gurami. Jadi itulah kita uji cobanya. Oke, misalkan ada yang mempertanyakan ya, kadang kan gini, istilahnya di kolam teman-teman itu makan pakan alternatifnya tidak begitu lahap. Kadang pun ada juga di kolam kita yang makan pakan alternatif tidak begitu lahap. Itu ya, itu penyebabnya karena kita memberikan pakan pelletnya itu terlalu banyak. Jadi dia untuk memakan dedaunan atau pakan alternatif dia tuh sudah terlanjur mengkek ya ikan tersebut. Jadi kalau kita memberikannya seimbang ya, untuk colokan pelet itu secukupnya, artinya asal ikan itu kebagian pelet lalu dicolok dengan dedaunan tersebut. Nah, dia otomatis masih masih gantung gitu, makannya masih lapar. Nah, itulah dia caranya, tipsnya agar ikan-ikan teman-teman semua itu bisa nafsu makan makan pakan alternatif. Oke, sangat mantap ya teman-teman. Ini lanjut lagi kita ke proses penimbangan. Oke, buat teman-teman yang udah mampir ke channel Pengusaha Muda, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Agar kita lebih bersemangat lagi membuat video ya, atau membuat konten yang lebih menarik lagi buat teman-teman semua.
Sangat mantap ya teman-teman ya. Untuk hasil yang kita dapatkan di 3 kolam beton ya. Di 3 kolam beton omsetnya ini luar biasa ya. Omsetnya luar biasa. Dalam 3 kolam beton memang sedap kalau panen sampai 3 kolam ya. Kadang kita